Cek, tes. Bukan streaming, video. Oke, akadnya adalah akad tabaruk, ya. Dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3, ya. Preminya dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagian sepertiga atau sepertiga. Sebagian diberikan kepada apa? Perusahaan dalam bentuk ujroh. Yang kedua dalam bentuk apa? Dana tabaruk. Yang ketiga apa? Tabungan mudharabah. Ya. Lalu kemudian tabungan mudharabah itu dan dana tabaruk diinvestasikan. Dana tabaruk dan ditambah bagi hasil jadi dana apa namanya? Surplus underwriting atau surplus deficit underwriting. Biaya klaim atau beban klaim diambil dari mana? Dari dana tabaruk surplus underwriting. Biaya operasional diambil dari mana? Biaya operasional perusahaan diambil dari mana? Dari Oke, seperti itu ya. Oke. Ini materi terakhir ya. Ini apa namanya? Tentang lembaga keuangan syariah dan sustainability ya. Tapi ini saya angkat karena ini penting juga gitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pillars of sustainability atau dasar-dasar dari sustainability ya. Sustainability sendiri itu apa namanya? Definisinya adalah keberlanjutan. Ya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ekonomi atau governance, ekonomi atau tata kelola. Ya. Yang kedua adalah sosial. Yang ketiga adalah lingkungan. Kita bahas satu-satu. Di sini, ketika kita berbicara tentang ekonomi yang berkelanjutan atau ekonomi yang sustain, maka perusahaan harus memperhatikan pengelolaan yang jujur dan transparansi, terutama dalam praktik akuntansi dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, regulatory compliance. Nah, tetapi tidak hanya berlaku jujur saja ya bagi perusahaan, tapi juga harus memperhatikan sosial. Harus memperhatikan isu sosial. Dalam hal ini perusahaan harus bisa memberikan manfaat kepada pekerjanya, ya, kepada konsumen, dan kepada komunitas yang lebih luas. Nah, selain memperhatikan masyarakat sekitar, juga harus memperhatikan isu lingkungan, ya. So, perusahaan dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi produksi karbon atau mengurangi barang-barang yang tidak digunakan atau barang-barang yang limbah seperti itu. Jadi 3 hal ini nanti akan kita lihat saling bersinggungan, yang singgungannya akan membentuk sebuah istilah yang namanya sustainability. Ya. Jadi tujuan perusahaan mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus mencetak profit. Tetapi dalam mencetak profit ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Ya, juga harus memberikan dampak yang luas kepada sesama, ya, kepada masyarakat, baik, nah ini dia, baik generasi yang akan datang atau generasi yang hari ini. Jadi jangan sampai kegiatan produksi kita itu, ya, ini definisinya, mengkompensasi kemampuan generasi yang akan datang untuk mendapatkan hak atau kebutuhannya. Ketika kita memenuhi kebutuhan hidup, ya, jangan sampai cara yang kita gunakan akan merusak kebutuhan hidup generasi yang akan datang. Makanya di sini
dijelaskan sustainability is most often defined as meeting of needs of the present. Sustainability itu artinya memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, ini penting sekali. Ya, ini tadi yang komponennya. Kita lihat sekarang singgungan komponen ketiganya. Yang pertama adalah ketika society bersinggungan dengan ekonomi, apa yang terjadi? Maka perusahaan yang menjalankan sisi-sisi ekonomi, ya, tentu dia akan memperhatikan pertumbuhan. Ya. Yang kedua, dia harus mengejar profit. Yang ketiga, dia harus memangkas biaya. Yang keempat, dia harus melaksanakan research and development. Kalau perusahaan hanya berpikir tentang ekonomi saja, maka dia hanya berpikir tentang 4 hal ini. Nomor 2, kalau perusahaan hanya berpikir tentang society saja, maka dia hanya akan memikirkan standard of living, ya, atau standar hidup. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah pekerjaan, yang keempat adalah kesempatan yang sama. Nah, tetapi yang bagus adalah perusahaan yang mengkombinasikan antara ekonomi dan society. Apa yang akan dilakukan? Yang pertama, dia akan menjalankan bisnis secara beretika atau business ethics. Ketika perusahaan mencari untung tetapi juga memikirkan masyarakat, maka dia akan menjalankan bisnis secara ethics. Dia tidak akan menyampingkan etika, ya, seperti itu. Yang kedua adalah fair trade atau perdagangan yang fair, perdagangan yang adil, seperti itu. Dia tidak akan berlaku curang dan akan mementingkan workers benefit, mementingkan kepentingan pekerjanya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, apabila perusahaan hanya mementingkan environment atau lingkungan saja, maka dia akan memperhatikan natural resource use. Dia akan memperhatikan sumber daya alam yang dia gunakan. Dia akan menahan pollution prevention. Dia akan mengurangi polusi dan akan melakukan biodiversity. Ya. Sama ketika perusahaan mencari profit dan juga menjaga lingkungan, maka ini yang akan dilakukan. Ya, perusahaan tersebut akan menggunakan efisiensi energi. Dia akan menggunakan bahan bakar yang renewable, yang bisa didaur ulang. Ya. Juga ada subsidi dan insentif bagi orang-orang yang menjaga lingkungan, seperti itu, dan akan menggunakan teknologi yang hijau, seperti itu. Artinya tidak merusak lingkungan. Ini kalau misalkan perusahaan tersebut mementingkan ekonomi dan environment. Sekarang kalau perusahaan tersebut mementingkan sosial dan environment, apa yang akan dia lakukan? Dia akan punya kebijakan konservasi. Ya, contohnya penanaman kembali atau hutan lindung, atau punya proyek yang berkomitmen terhadap lingkungan. Environmental justice, ya, dan global stewardship, seperti itu. Nah, kalau ketiga hal ini, social, environmental economics, dan social economic aspect, ini semuanya digabungkan, jadilah sesuatu yang namanya sustainability, keberlanjutan. Jadi keberlanjutan adalah kombinasi masing-masing pilar. Jadi dia akan bersinggungan sama social economic, social environment, sama environmental economics, seperti itu. Ya, jadi ini penting untuk diperhatikan karena ini keluar di seperti itu, ya. Kisi. Ya. Lanjut. Jadi itu tadi, ya, contohnya di sini ekonomi memastikan perusahaan mendapatkan untung atau profit, ya. Dengan catatan tidak bertentangan dengan regulasi dan norma etika. Sosial
memastikan kegiatan perusahaan sejalan dengan lingkungan sosial termasuk pekerja dan pemangku kebijakan serta masyarakat luas, lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Ya, ini kita lewat aja, ini teori aja. Nah, ini contohnya adalah 10 masalah lingkungan besar di Indonesia ya, masalah besar lingkungan Indonesia. Yang pertama adalah sampah. Yang kedua banjir, yang ketiga adalah sungai tercemar. Seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu keuntungan bagi perusahaan yang menerapkan sistem sustainability apa sih? Salah satu keuntungannya adalah dia akan mendapatkan kredit dari masyarakat. Apa itu kredit dari masyarakat? Ini adalah penilaian masyarakat terhadap perusahaan tertentu. Contohnya Apple. Ya, di mana Apple berkomitmen terhadap lingkungan dan kita memandang Apple ada perusahaan yang bagus, ya, yang positif terhadap lingkungan seperti itu. Oke. Jadi sosial kredit ini penting. Ya. Indonesia skornya baru 82. Ya, dari 163 negara yang terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan (SDGs), Sustainable Development Goals. Gitu. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara keberlanjutan dengan Islamic Finance seperti apa, ya. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 56 dan surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena keperbuatan manusia sendiri. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, ini tolong dicatat karena ini keluar di UA seperti itu, ya. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah di hari kiamat. Jika terjadi hari kiamat, sementara tangan salah seorang dari kalian adalah ada sebuah tunas, maka jika ia mampu, maka menanamlah. Bayangkan besoknya kiamat, kita disuruh nanam. Apalagi besoknya belum tentu kiamat, berarti kita harus menanam lebih banyak. Insya Allah besok belum kiamat ya, karena kiamat hari Jumat, besok hari masih ada satu menuju hari Jumat. Artinya hadis ini memberikan dorongan kepada kita agar apa? Agar di waktu yang masih panjang ini, insya Allah ya, kita harus berbuat apa? Menjaga lingkungan. Ya. Kalau misalkan kita hubungkan lingkungan dengan maqasid syariah, sustainability dengan maqasid syariah, maka ini sangat sejalan. Karena apa? Karena Islam memandang kegiatan produksi ini, ya, hasil akhirnya apa? Ini kata kuncinya, prosperity of the earth, kebaikan bagi bumi dan rahmatun lil alamin. Jadi tidak hanya sekedar kebaikan bagi manusia, tetapi kebaikan bagi bumi dan kebaikan bagi generasi saat ini dan masa yang akan datang. Dengan cara memastikan kegiatan produksi ini ya sejalan dengan maqasid syariah, maka insya Allah akan tercapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, ini adalah prioritas dalam memproduksi ya, di mana barang yang harus diproduksi lebih banyak adalah barang-barang yang daruriyat atau barang-barang yang basic harus dipenuhi bagi hajat hidup orang banyak. Sedangkan barang-barang tahsiniyat adalah barang-barang yang mewah seperti itu, ya hendaknya diproduksi lebih sedikit dibandingkan dengan barang-barang daruriyat. Oke. Nah, dari perspektif akad, ya, keberlanjutan ini bisa kita lihat, ya, salah satunya dari akad tabaru atau akad donasi seperti yang kemarin kita bahas, akad asuransi, ya, di mana dalam hal ini sedekah, ya, itu disebutkan 167 kali.
ya, maka zakat ini dapat mendorong juga apa namanya keberlanjutan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat lebih spesifik lagi apa peran dari lembaga keuangan syariah yang kemarin sudah kalian bahas. Ada berapa? Pertama apa? Lembaga bank syariah. Yang kedua, kemarin kita bahas apa? Operasi. Yang ketiga, pasar modal syariah. Yang keempat kemarin terakhir, asuransi. Yang dipotong ya, asuransi syariah. Kesemuanya itu adalah lembaga keuangan syariah dan kesemuanya itu punya dampak terhadap isu-isu sustainability atau keberlanjutan, ya. Dimana bank di sini atau lembaga keuangan adalah intermediaris, ya, penengah antara orang yang surplus dan defisit. Di sini ya, kalau misalkan kita lihat ya, fokus kontribusi keuangan lembaga keuangan syariah terhadap ESG atau Environment Sustainable Goals adalah menyediakan modal atau provide capital. Di sini fokusnya adalah dari sisi permodalan atau pembiayaan. Ya. Contohnya di sini, ketika lembaga keuangan syariah menyediakan modal atau mengizinkan keuangan yang berkomitmen terhadap lingkungan, ya, menyediakan pembiayaannya, boleh dapat pembiayaan, maka perusahaan tersebut akan berproduksi dengan memperhatikan lingkungan yang akan apa? Yang akan mendorong ketiga hal yang tadi sudah kita bahas, sosial, environmental, sama corporate governance atau ekonomi. Ada satu tahapan penting yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah, baik itu di bank maupun di pasar modal maupun di lembaga mikro seharusnya, ya. Di sini ada yang namanya spektrum, ya. Ada yang namanya impact. Kalau misalkan lembaga keuangan konvensional, dia hanya berfokus kepada profit. Tetapi lembaga sosial, ya, atau lembaga keuangan sosial, filantropi, lembaga ZIS, dia hanya mementingkan impact. Nah, sustainable finance atau lembaga keuangan syariah dalam hal ini, dia harus bekerja di tengah-tengah. Dia harus mencari profit, juga harus memberikan dampak atau impact. Nah, salah satu yang paling penting yang dilakukan adalah membuat daftar atau membuat mekanisme screening perusahaan apa saja yang boleh atau tidak boleh dibiayai. Ya. Contohnya di sini exclusion list, berarti lembaga keuangan syariah tidak akan memberikan perusahaan yang terkait dengan penjualan senjata weapon, ya, yang menggunakan radioaktif atau nuklir dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, contoh di sini adalah screening yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah agar perusahaan tersebut mendapatkan akses pembiayaan, dia harus mematuhi screening yang dibuat. Salah satu contohnya adalah screening dalam industri kelapa sawit. Contohnya misalkan, kalau perusahaan kelapa sawit ingin mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, maka harus mematuhi screening tersebut. Ya, contohnya menempati wilayah bukan hutan lindung. Ya. Dan jika berlokasi di lahan gambut sesuai karakteristik dan ketentuan lahan yang berlaku. Yang berikutnya, penggunaan bahan kimia yang secara wajar dan tidak berlebihan. Maka ini harus dipenuhi. Kalau misalkan tidak lolos screening ini, maka tidak akan mendapatkan pembiayaan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa struktur CSR yang wajib ada, ya, dan sunnah, ya, di sini. Jadi kalau yang wajib itu adalah kebijakan screening untuk distribusi CSR. Ya, lalu ada kebijakan employee welfare dan kebijakan zakat. Sedangkan yang sunnah, ya, ini yang berkaitan sama reduction of adverse impact on environment,
social development, environmental based investment quotas, policy for par excellence customer service. Ya, ini intinya adalah bagaimana CSR itu menurut AIOV ya. Seperti itu. Ini perbedaan antara CSR Islamic Finance dan CSR bank konvensional. Kalau misalkan di sini ya di konvensional dia akan memperhatikan 3: economic responsibility, social responsibility, environmental responsibility, dan legal responsibility. Tapi kalau di dalam Islamic Finance ya ada yang namanya discretional responsibility, ya ini mirip dengan sosial, dan ada tambahan yaitu yang paling bawah apa nih? Religious responsibility. Kalau di konvensional tidak seperti itu. Nah, dalam kegiatannya ya, perusahaan juga harus memperhatikan yang namanya operasional ramah lingkungan. Ya. Contoh misalkan kebijakan mematikan lampu, itu adalah kebijakan operasional ramah lingkungan. Jadi kalau misalkan kalian keluar dari kelas ya, masih melihat lampu yang nyala, segera Kalau misalkan kalian keluar dari kamar mandi melihat airnya masih nyala, berarti harus segera dimatikan. Budaya operasional ramah lingkungan ini juga membantu agar apa? Agar lingkungan tetap terjaga. Seperti itu. So, budayakan ramah lingkungan, jangan boros. Kenapa? Ya, karena suatu saat kita nggak tahu air ini, listrik ini akan masih ada atau enggak buat anak cucu kita. Kalau kita buang-buang dari sekarang, mungkin anak cucu kita nanti akan kesusahan seperti itu. So, operasional ramah lingkungan ini harus dijalankan sebagai SOP di sebuah perusahaan yang berkomitmen terhadap lingkungan. Dan ini terakhir ya, penelitian tentang lingkungan dan Islamic Finance ya. Ini coba saya lihat aja di Scopus seperti itu. Trennya meningkat dan yang paling banyak adalah dari sisi business management. Ya, dengan Malaysia sebagai negara yang memproduksi dokumen tentang sustainability and Islamic finance paling besar, yaitu 119. Ini jaring-jaringnya, dan ini model tren seperti itu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan tentang isu lingkungan dan ini? Ada pertanyaan?